Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton channel YouTube saya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Virgi Nurdiansyah. Saya mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas angkatan 2020. Baiklah teman-teman, pada hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman atau sharing kepada teman-teman tentang materi teknik lobby dan negosiasi. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Ernita Arif sebagai dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan Lobby dan Negosiasi. Lobby dan negosiasi. Lobby dan negosiasi ini kerap kali kita kaitkan dengan yang namanya keterlibatan dan konflik. Bahwasanya lobby dan negosiasi ini adalah proses untuk memperselesaikan masalah atau perundingan atau barter. Barter dalam istilahnya untuk bekerja sama dengan orang lain dengan tujuan untuk saling menguntungkan, untuk mencapai goals yang memang mereka tuju, seperti itu teman-teman. Walaupun memang tadi lobby dan negosiasi itu memang dikaitkan dengan keterlibatan dalam konflik, tetapi sejatinya tidak seperti itu teman-teman. Keterlibatan dalam konflik tentunya masuklah di sini yang namanya lobby dan negosiasi untuk memperselesaikan masalah, untuk mengatasi perundingan, untuk mengatasi ketidaksepahaman, untuk mengatasi ketidaksetujuan antara sama lain. Lobby dan negosiasi ini memang dibutuhkan oleh siapa saja teman-teman. Dalam istilah, lobby dan negosiasi ini bisa digunakan, bisa dipakai, bisa diterapkan apabila memang kita butuh. Tetapi dalam tanda kutip, tidak dalam kekerasan, tidak dalam perperangan. Seperti itu teman-teman, tanpa harus ada kekerasan apabila ingin dibutuhkannya lobby dan negosiasi ini teman-teman. Itulah lobby dan negosiasi. Jadi kesimpulannya, lobby dan negosiasi ini adalah untuk memperselesaikan masalah, untuk mencari jalan tengahnya, untuk meredamkan konflik. Seperti itu teman-teman. Itulah istilahnya lobby dan negosiasi. Yang pertama itu kita sebagai pelobi harus mengetahui motif-motif orang yang terlibat dalam lobby. Tentunya kita sebagai pelobi, tentunya kita harus mengetahui dulu ya teman-teman. Harus melihat dulu nih ya. Harus melihat dulu nih motif dalam orang dalam lobby itu seperti apa sih gitu loh. Oh misalkan backgroundnya dia, motifnya dia seorang pengusahawan. Tentunya kita harus mempunyai wawasan tentang wirausaha yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Tentunya seorang pelobi ini harus mempunyai wawasan yang sangat luas teman-teman. Apabila seseorang itu, seorang motifnya pengusahawan, apabila dia disampaikan dengan pesan dengan terkaitan dengan wirausaha, ya mudah-mudahan dia bisa menerima apa yang kita sampaikan teman-teman. Tentunya pesan-pesan yang kita sampaikan itu pesan yang terkait dengan wirausaha, tidak dengan yang selain itu teman-teman. Inilah kita harus melihat dulu motifnya, apa backgroundnya gitu teman-teman. Oh misalkan kita ingin melobi seorang pengusahawan dengan tujuannya apa? Tujuannya itu ingin bekerja sama ya, terus ingin bermitra dengan dia. Intinya itu untuk saling menguntungkan ya, tidak saling untuk membuntungkan. Ini tidak efektif namanya teman-teman. Kalau misalkan itu namanya saling membuntungkan, tidak. Inilah teman-teman. Tentunya yang kedua motifnya apa? Ada lagi motifnya seorang politisi. Tentunya kita harus mempunyai wawasan ilmu ya tentang politisi, tentang politik.
kita ingin melobi seorang politisi, tentunya kita harus menyampaikan pesan yang terkait dengan politisi atau dengan politik. Inilah yang memang kita harus mengetahui motif-motifnya dahulu, teman-teman. Jangan kita langsung langsung gaskan saja untuk melobi seseorang. Jangan. Istilahnya kita harus mengetahui dulu, kita harus memantau dulu dari jauh ya. Kita harus mempelajari dulu motif-motif dari yang ada di lobby tersebut, apa saja motifnya, teman-teman. Seperti itu. Yang kedua, itu adalah mewaspadai jebakan. Nah, ini teman-teman. Tentunya kita harus hati-hati dalam melobi seseorang. Takutnya nanti ada jebakan yang memang yang tidak kita inginkan, teman-teman. Contohnya, misalkan kita ingin melobi seseorang, kita lihat dulu triknya nih, si yang ingin kita lobi. Kita istilahnya ya jangan langsung main lobi saja lah, kita harus hati-hati gitu. Takutnya nanti kita melobi seseorang, kita yang merugi, sedangkan yang di lobi itu beruntung gitu, teman-teman. Jangan seperti itu. Sekarang kita banyak melihat ya, walaupun dari sekeliling kita gitu ya, atau di daerah kita, kadang orang yang melobi itu kadang dia kadang dirugikan oleh orang yang di lobi tersebut gitu, teman-teman. Makanya kita harus hati-hati, takutnya nanti ada jebakan Batman. Nah, ini yang sangat kita kita harus waspadai, teman-teman. Nah, itulah negosiasi. Negosiasi itu adalah percakapan atau dialog antara dua orang atau lebih. Yang dimaksudkan itu istilahnya untuk mencapai pemahaman, menyelesaikan perbedaan, dan menyelesaikan kesalahpahaman, dan menyelesaikan konflik, atau menyelesaikan yang tidak selaras. Tentunya istilahnya untuk dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam hasil dari percakapan yang telah dibicarakan tadi. Dalam istilahnya itu dalam tindakan negosiasi ini, dengan adanya penyelesaian dari perbedaan, tentunya ada namanya tawar menawar dan demi keuntungan yang ingin dituju. Keuntungannya itu siapa? Keuntungan untuk individu atau secara kolektif atau secara kelompok. Seperti itu, teman-teman. Jadi negosiasi ini dilakukan ya, kegiatan negosiasi ini dilakukan memang tidak secara non formal, tetapi secara formal. Negosiasi ini dilakukan di dalam ruangan tertutup ya, tidak secara ruangan yang di luar terbuka. Istilahnya di dalam kantor ya, secara rapat ya, bermusyawarah. Nah, disitulah ada yang namanya negosiasi. Negosiasi ini dalam istilah memang dilakukan di dalam ruangan yang tertutup, secara bermusyawarah dan segala macamnya. Negosiasi ini memang pernah kita temukan mungkin ada di sekeliling kita kita temukan, misalkan seperti di dunia bisnis dan dunia cabang pemerintah dan segala macamnya. Misalkan saya kasih satu contoh. Misalkan negosiasi di pemerintahan. Misalkan awal mulanya ada seorang demonstran ya. Seorang demonstran dia protes. Dia diprotes terhadap kebijakan pemerintah karena bahan pangan naik. Sehingga masyarakat bawah dia tidak bisa membeli bahan pangan tersebut. Sehingga mereka kelaparan, sehingga mereka menghemat untuk makan mereka sehari-hari. Karena apa? Karena mahal sekali untuk membelinya. Lalu mereka, dalam istilah kita kenal ya, demo di depan gedung pemerintahan. Kemudian salah satu dari demonstran ini mereka masuk ke ruangan gedung pemerintah ini. Siapa yang masuk ke gedung pemerintah ini? Tentunya yang tadi saya sebutkan, tentunya mereka yang mempunyai wawasan yang sangat luas, mempunyai pengalaman yang sangat luas, agar mereka bisa bernegosiasi dengan pemerintah tersebut. Tentunya orang yang dipercayai gitu loh. Lalu
antara demonstran dan para sebagian pemerintah ini, mereka berdialog lah. Berdialog. Kenapa bahan pangan naik gini ya, misalkan seperti itu. Dan setelah mungkin kita tunggu misalkan sejam 2 jam ya, tentu diputuskan lah ya oleh pemerintah, saya putuskan misalkan bahan pangan ini saya turunkan dengan syarat ya, para petani harus giat, harus rajin dalam pergi istilahnya untuk merawat tanaman pangannya seperti cabai, seperti jagung, seperti sayur mayur dan segala macamnya, dengan catatan seperti itu. Tentunya ini dengan adanya negosiasi seperti itu tentunya saling menguntungkan gitu teman-teman. Nah, inilah yang namanya negosiasi. Negosiasi secara kesimpulan itu dilakukan di dalam ruangan tertutup ya, secara resmi, secara formal. Dan negosiasi ini memang tadi dilakukan secara dialog ya, percakapan 2 orang atau lebih, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang memang sangat penting sekali gitu loh teman-teman, dengan proses tawar menawar dan segala macamnya. Terima kasih. Tentunya di sini ada perbedaannya teman-teman nih, perbedaan antara lobby dan negosiasi. Nah, jadi lobby ini istilahnya itu dia lebih fokus mengupayakan untuk mengarah untuk pendekatan gitu. Pendekatan istilahnya untuk mempengaruhi dengan tujuan yang tertentu. Misalnya mendatangi individu untuk dilobi secara tidak resmi gitu. Misalnya mendatangi di luar kantor gitu, misalkan di rumah gitu ya, secara tidak resmi lah seperti itu istilahnya teman-teman. Istilahnya untuk mempengaruhi seseorang tersebut, yang tadi harus ada kontak dan pengaruh. Apabila seorang pelobi itu telah mengontak, sudah berinteraksi, tentunya ada pengaruh yang masuk ke dalam pikiran dia agar dia ikut apa yang disampaikan oleh si pelobi tersebut gitu. Sedangkan negosiasi itu dilakukan secara resmi teman-teman. Nah, secara resminya apa? Tentunya resminya ini dilakukan dalam di dalam kantor gitu ya, dilakukan dalam perihal rapat ya, bermusyawarah di dalam kantor seperti itu teman-teman. Nah, tentu lobby ini adalah bagian dari negosiasi. Jadi sebelum adanya negosiasi, terlebih dahulu dilakukan proses lobby untuk pendekatan gitu teman-teman. Jadi jangan salah paham ya, istilahnya lobby dan negosiasi itu beda teman-teman. Lobby itu lebih mendekatkan ya, lebih approach kepada individu. Sedangkan negosiasi itu dilakukan secara tidak resmi, istilahnya dialog ya, dialog antara 2 orang atau lebih yang dilakukan di dalam kantor seperti rapat, bermusyawarah dan segala macamnya. Mungkin cukup sekian teman-teman dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.